Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan berbagai macam orang. Ada yang tulus, jujur, dan bisa dipercaya, namun ada juga yang licik dan manipulatif. Orang-orang licik ini memiliki keahlian khusus. Mereka tahu bagaimana cara memengaruhi, bahkan mengendalikan pikiran orang lain tanpa kita sadari. Mereka tidak selalu melakukannya dengan cara yang kasar atau terang-terangan. Justru mereka bergerak dengan halus, menggunakan trik psikologis yang mampu menanamkan keraguan, memunculkan rasa bersalah, hingga membuat kita kehilangan kendali atas keputusan kita sendiri. Jika kita tidak sadar, kita bisa saja menjadi korban manipulasi mereka, merasa terikat, bahkan bergantung pada mereka. Pada pembahasan kali ini, kita akan membongkar 7 trik utama yang digunakan orang licik untuk mengendalikan pikiranmu. Dengan memahami trik ini, kamu akan lebih waspada dan tahu bagaimana cara melindungi dirimu dari pengaruh berbahaya mereka. 1. Gaslighting. Membuatmu meragukan diri sendiri. Gaslighting adalah salah satu trik paling berbahaya yang digunakan orang licik untuk mengendalikan pikiranmu. Istilah ini berasal dari sebuah drama klasik di mana seorang suami membuat istrinya percaya bahwa dirinya gila dengan cara memanipulasi kenyataan. Dalam praktik sehari-hari, gaslighting bekerja dengan membuatmu meragukan persepsimu sendiri, menganggap ingatanmu salah, atau menyalahkanmu atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Orang licik akan memutar balik fakta dengan sangat meyakinkan. Misalnya, ketika kamu mengingat suatu kejadian dengan jelas, mereka akan berkata, "Kamu salah ingat," atau "Itu cuma perasaanmu saja." Jika hal ini diulang terus-menerus, lama-lama kamu akan mulai percaya bahwa mungkin memang dirimulah yang keliru. Ini adalah senjata psikologis yang sangat kuat, karena ketika kamu sudah kehilangan kepercayaan pada pikiranmu sendiri, maka kendali sepenuhnya ada di tangan mereka. Bayangkan, ketika kamu merasa sedih karena mereka bersikap kasar, mereka justru berkata, "Kamu terlalu sensitif. Aku tidak melakukan apa-apa kok." Atau saat kamu menemukan bukti jelas bahwa mereka berbohong, mereka bisa saja menjawab, "Itu hanya kebetulan, kamu terlalu banyak menuduh." Perlahan-lahan, kamu akan ragu apakah emosimu valid, apakah ingatanmu benar, bahkan apakah logikamu bisa dipercaya. Trik ini sangat berbahaya karena membuat korban bergantung pada pelaku. Ketika kamu tidak lagi yakin dengan pikiranmu, kamu akan mencari validasi dari mereka, padahal merekalah yang justru memanipulasimu. Orang licik sengaja menciptakan realitas versi mereka dan memaksa kamu untuk tinggal di dalamnya. Cara menghadapi gaslighting adalah dengan kembali mempercayai dirimu sendiri. Catat hal-hal penting, simpan bukti, dan jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata yang memutarbalikkan fakta. Ingatlah bahwa perasaanmu valid. Jika kamu merasa terluka, maka itu nyata. Jika kamu mengingat sesuatu dengan jelas, jangan biarkan orang lain menanamkan keraguan hanya demi menyelamatkan diri mereka. Gaslighting seringkali dibungkus dengan dalih cinta atau peduli. Namun sebenarnya, itu adalah alat kontrol. Orang licik tahu bahwa ketika kamu ragu pada dirimu, mereka akan lebih mudah mengarahkanmu sesuai dengan kepentingan mereka. Maka kesadaran adalah senjata terbaikmu. 2. Rasa bersalah yang dipaksakan, senjata halus untuk mengikatmu. Salah satu trik paling licik dalam seni manipulasi adalah memanfaatkan rasa bersalah sebagai alat kendali. Orang licik sangat paham bahwa manusia pada dasarnya tidak suka melukai perasaan orang lain. Mereka tahu bahwa kita cenderung ingin terlihat sebagai orang baik, penuh empati dan peduli. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan. Mereka menanamkan perasaan bersalah di dalam dirimu, sehingga kamu merasa wajib memenuhi keinginan mereka, meskipun sebenarnya itu merugikanmu. Mari kita bayangkan situasi sederhana. Misalnya, ada teman yang sering meminta bantuan, tetapi ketika suatu hari kamu menolak karena sedang sibuk, ia berkata dengan nada lirih, "Padahal aku selalu ada buat kamu, tapi kamu ternyata tidak peduli ya." Kalimat itu sekilas terdengar biasa, namun memiliki dampak psikologis yang kuat. Kamu langsung merasa bersalah, seolah-olah menolak permintaan itu adalah bukti
bahwa kamu adalah teman yang buruk. Padahal kenyataannya, kamu hanya sedang menjaga batas dan prioritas hidupmu. Orang licik menggunakan rasa bersalah bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Mereka mungkin berkata, setelah semua yang aku lakukan untukmu, begini balasanmu. Atau, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, mestinya kamu bisa mengerti. Kata-kata semacam ini tidak lain hanyalah jebakan emosional. Mereka berusaha membuatmu percaya bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada tindak tandukmu, dan jika kamu tidak menuruti mereka, berarti kamu adalah penyebab penderitaan mereka. Inilah bentuk manipulasi yang sangat berbahaya. Pertama, karena ia bekerja pada wilayah emosional yang dalam. Kedua, karena ia membuatmu kehilangan kebebasan untuk berkata tidak. Perlahan-lahan kamu akan terbiasa menuruti apapun permintaan mereka hanya untuk menghindari rasa bersalah yang menekan. Kamu bahkan bisa sampai pada titik di mana kamu merasa berutang pada mereka. Meski sebenarnya tidak ada utang apa-apa. Lebih jauh lagi, orang licik bisa memutar balik keadaan dengan cara membuat seolah-olah semua masalah dalam hubungan adalah kesalahanmu. Misalnya, jika hubungan mereka denganmu renggang, mereka bisa berkata, "Ini semua gara-gara kamu terlalu sibuk." Jika mereka marah, mereka menyalahkanmu. "Kalau saja kamu lebih pengertian, aku tidak akan begini." Dengan kata lain, mereka mengalihkan tanggung jawab dari diri mereka ke pundakmu. Semakin kamu merasa bersalah, semakin kamu terjebak dalam lingkaran manipulasi. Psikologi modern menjelaskan bahwa rasa bersalah adalah emosi sosial yang berfungsi menjaga moralitas dan harmoni dalam hubungan manusia. Namun ketika emosi ini disalahgunakan, ia berubah menjadi rantai yang membelenggu. Orang licik tahu persis bagaimana cara memainkan nada halus ini di hatimu. Mereka mungkin tampak lemah, rapuh, atau bahkan menangis untuk menegaskan bahwa kamu adalah penyebab penderitaan mereka. Padahal air mata dan ekspresi itu seringkali hanya sandiwara untuk mengikatmu lebih erat. Bagaimana cara menghadapi trik ini? Pertama, sadari bahwa rasa bersalah tidak selalu berarti kamu salah. Perasaan adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi. Maka, tanyakan pada dirimu, apakah benar aku melakukan kesalahan atau ini hanya perasaan yang sengaja ditanamkan oleh orang lain? Kedua, belajar mengatakan tidak tanpa merasa jahat. Menolak permintaan yang tidak wajar bukanlah tanda kamu tidak peduli, melainkan bentuk menjaga kesehatan mental dan batas dirimu. Ketiga, evaluasi ulang hubunganmu dengan orang tersebut. Jika seseorang terus-menerus membuatmu merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, mungkin ia memang bukan orang yang sehat untuk ada di sekitarmu. Orang licik senang ketika kamu terus-menerus berada dalam dilema moral. Mereka ingin kamu terus mempertanyakan apakah kamu cukup baik, cukup perhatian, atau cukup setia. Tujuan mereka sederhana, membuatmu merasa tidak pernah cukup. Dan ketika kamu merasa tidak pernah cukup, maka kamu akan lebih mudah tunduk pada apapun yang mereka minta. Itulah puncak manipulasi, maka jangan biarkan rasa bersalah yang dipaksakan menguasaimu. Ingatlah, kamu bukan mesin pemuas kebutuhan orang lain. Kamu juga berhak menjaga batas, berkata jujur pada dirimu, dan hidup sesuai dengan prinsipmu. Jika ada orang yang benar-benar peduli padamu, mereka tidak akan menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Mereka akan menghargai keputusanmu, meski kadang berbeda dengan keinginan mereka. 3. Playing the victim, menjadikan diri sebagai korban untuk mendapat kendali. Salah satu trik paling halus namun mematikan yang digunakan orang licik adalah berpura-pura menjadi korban. Strategi ini dikenal dengan istilah playing the victim. Pada dasarnya mereka sengaja menempatkan diri mereka dalam posisi lemah, tersakiti, atau tertindas agar mendapatkan simpati dari orang lain. Dengan begitu mereka bisa membalik keadaan. Yang salah jadi terlihat benar, yang kuat jadi terlihat jahat, dan yang licik jadi tampak polos tak berdaya. Trik ini seringkali sulit disadari karena kita cenderung memiliki empati alami terhadap orang yang tampak menderita. Saat seseorang menangis, mengeluh, atau menceritakan kesulitannya dengan penuh drama, hati kita langsung tergerak untuk membantu. Namun di balik air mata dan keluhan itu ada agenda tersembunyi. Membuatmu merasa bersalah, bersimpati berlebihan, atau bahkan rela mengorbankan diri demi mereka. Mari kita ambil contoh nyata.
Ada seseorang yang sering melanggar janji, lalu ketika ditegur ia berkata, "Aku memang orang gagal, semua orang selalu menyalahkanku. Tidak ada yang benar-benar peduli." Ucapan itu seakan menunjukkan kerendahan hati, padahal sebenarnya adalah jebakan psikologis. Kamu yang menegur bisa langsung merasa bersalah karena dianggap terlalu keras. Akhirnya, teguranmu menjadi tidak valid, dan dia lolos dari tanggung jawab. Orang licik yang bermain peran sebagai korban biasanya pandai membesar-besarkan luka atau kesulitan. Mereka bisa mengubah masalah kecil menjadi tragedi besar agar menarik simpati. Lebih parah lagi, mereka bisa menjadikan masalah yang sebenarnya mereka sebabkan sebagai alasan untuk menyalahkan orang lain. Misalnya, seseorang yang selalu memanipulasi justru berkata, "Aku jadi begini karena kamu tidak pernah benar-benar peduli." Alhasil, kamu yang seharusnya menjadi pihak yang tersakiti malah dipaksa merasa bersalah dan diminta menanggung beban. Strategi ini berbahaya karena dapat membuatmu kehilangan objektivitas. Ketika terus-menerus melihat mereka sebagai korban, kamu akan sulit menyadari bahwa sebenarnya merekalah dalang dari permasalahan. Empati yang kamu berikan tanpa batas bisa berubah menjadi senjata yang menikam balik dirimu. Pada akhirnya, kamu mungkin akan terjebak dalam siklus penyelamatan. Selalu berusaha memperbaiki keadaan, selalu berusaha menolong, dan selalu merasa harus ada untuk mereka. Padahal semua itu hanya permainan. Dari sudut pandang psikologi, fenomena ini erat kaitannya dengan konsep victim mentality. Orang dengan mentalitas korban cenderung menolak tanggung jawab, menyalahkan keadaan, dan menuntut simpati. Namun, yang membedakan orang licik adalah kesengajaan. Mereka sadar betul bahwa dengan tampak lemah, mereka bisa mengendalikanmu. Mereka tidak sekadar merasa sebagai korban, melainkan menggunakan peran itu sebagai strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana cara menghadapi trik ini? Pertama, jangan langsung larut dalam drama emosional yang mereka ciptakan. Dengarkan dengan empati, tetapi tetap gunakan logika. Tanyakan pada dirimu, apakah benar mereka adalah korban, atau ini hanya cara untuk menghindari tanggung jawab? Kedua, jangan merasa bersalah karena tidak selalu bisa menolong. Membantu orang lain memang baik, tetapi jika bantuanmu hanya membuatmu dikendalikan, itu bukan lagi kebaikan, melainkan jebakan. Ketiga, perhatikan pola. Jika seseorang terus-menerus menjadi korban dalam setiap cerita mereka, besar kemungkinan ada manipulasi di baliknya. Ingatlah, empati adalah hal mulia, tetapi tanpa kewaspadaan ia bisa menjadi pintu masuk manipulasi. Orang licik sangat paham bahwa manusia sulit menolak permintaan dari mereka yang tampak menderita. Dengan memainkan peran korban, mereka membuatmu menurunkan pertahanan, membuka hati, dan bahkan menyerahkan kendali pada mereka. Maka, penting untuk belajar membedakan antara korban sejati dan korban palsu. Korban sejati mencari jalan keluar, sedangkan korban palsu mencari simpati untuk menutupi kesalahan. Korban sejati bertanggung jawab meski keadaan tidak adil, sementara korban palsu justru lari dari tanggung jawab dengan menyalahkan semua orang. Dengan memahami perbedaan ini, kamu bisa menghindari jebakan licik yang sering kali tersembunyi di balik wajah penuh air mata. 4. Overloading informasi, membanjiri pikiran agar sulit berpikir jernih. Salah satu trik licik yang jarang disadari adalah information overload, atau membanjiri pikiran seseorang dengan begitu banyak informasi sehingga ia tidak mampu lagi berpikir jernih. Orang licik paham bahwa ketika otak dipaksa mencerna terlalu banyak detail, fakta, atau argumen sekaligus, kemampuan kita untuk menilai kebenaran akan melemah. Akibatnya, kita cenderung menyerah dan menerima saja apapun yang mereka katakan. Bayangkan kamu sedang berdebat dengan seseorang yang licik. Alih-alih menjawab pertanyaanmu secara sederhana, mereka justru menjejalkan puluhan argumen, data, atau cerita panjang yang bercampur aduk. Mereka bisa mencampurkan fakta dengan opini, logika dengan emosi, bahkan kebohongan dengan kebenaran. Tujuannya bukan untuk meyakinkanmu secara logis, melainkan membuatmu kewalahan. Pada akhirnya, kamu mungkin akan merasa tidak sanggup membantah lagi, lalu setuju demi mengakhiri perdebatan. Trik ini sering digunakan dalam dunia politik, bisnis, bahkan hubungan pribadi. Dalam politik misalnya,
Seorang tokoh bisa melontarkan begitu banyak narasi sekaligus, sehingga publik kebingungan memilah mana yang benar. Dalam bisnis, penjual licik bisa membanjiri calon pembeli dengan spesifikasi teknis, istilah asing, atau janji-janji manis, sampai akhirnya si pembeli merasa tak punya pilihan selain percaya. Dalam hubungan pribadi, pasangan manipulatif bisa menjejalkan alasan panjang lebar setiap kali ditegur, sehingga kamu lelah mendengarkan dan akhirnya mengalah. Secara psikologis, hal ini bekerja karena otak manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Ada istilah cognitive overload, yakni kondisi ketika kapasitas otak kita penuh sehingga sulit membuat keputusan. Orang licik dengan cerdik memanfaatkan kelemahan ini. Mereka tahu bahwa ketika seseorang kewalahan, ia cenderung mencari jalan pintas, menerima kesimpulan yang sudah disiapkan oleh sang manipulator. Lebih licik lagi, mereka sering menyelipkan kebohongan kecil di antara banyak fakta yang benar. Misalnya, mereka menyebut 10 hal yang memang sesuai kenyataan, lalu memasukkan satu hal yang tidak benar. Karena kamu sudah lelah memverifikasi semuanya, kamu cenderung percaya saja. Kebohongan itu pun lolos tanpa terdeteksi. Overloading informasi juga sering dipadukan dengan gaya bicara cepat, penuh keyakinan, dan tanpa memberi kesempatan untuk berpikir. Orang licik bisa berbicara terus-menerus, berpindah dari satu topik ke topik lain, sampai kamu tidak lagi punya ruang untuk menganalisis. Ini membuatmu terjebak dalam arus kata-kata mereka, seakan-akan mereka lebih pintar atau lebih tahu segalanya. Padahal, yang terjadi hanyalah pengaburan kebenaran dengan cara membanjiri pikiranmu. Bagaimana cara melawan trik ini? Pertama, jangan terburu-buru menerima semua informasi. Jika seseorang memberi terlalu banyak penjelasan sekaligus, beranilah berkata, "Tolong jelaskan satu persatu." Dengan begitu, kamu bisa memilah dan menilai lebih objektif. Kedua, catat poin-poin penting. Dengan menuliskan, kamu bisa mengurangi beban pikiran dan melihat lebih jelas mana yang relevan dan mana yang hanya pengalih perhatian. Ketiga, jangan takut untuk mengambil jeda. Katakan saja, "Saya butuh waktu untuk mencerna ini." Orang licik tidak suka ketika kamu berhenti mengikuti alur cepat mereka, karena itu membuat mereka kehilangan kendali. Perlu diingat, orang yang tulus biasanya berusaha menjelaskan dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Sebaliknya, orang licik justru sengaja membuat rumit agar kamu kehilangan arah. Mereka tahu bahwa kerumitan seringkali disalahartikan sebagai tanda kecerdasan atau kebenaran. Padahal justru di balik kerumitan itulah mereka menyembunyikan niat liciknya. Overloading informasi bukan hanya soal banyaknya kata, tetapi juga soal strategi membingungkan. Bisa lewat istilah asing yang tidak kamu pahami, bisa lewat data yang dipelintir, bisa juga lewat cerita berliku yang membuatmu terjebak dalam emosi. Semua itu bertujuan satu, membuatmu berhenti berpikir kritis. Maka jangan biarkan dirimu tenggelam dalam banjir kata-kata. Ingatlah bahwa kebenaran biasanya sederhana. Jika ada orang yang terus menjejalkan informasi tanpa henti, mungkin itu pertanda bahwa ia sedang mencoba menutupi sesuatu. Waspadai dan gunakan logikamu sebagai jangkar agar tidak hanyut dalam permainan mereka. 5. Love bombing, menggunakan pujian dan perhatian berlebihan untuk mengikatmu. Love bombing adalah trik manipulatif yang sekilas terlihat indah. Orang licik menggunakan pujian, kasih sayang, dan perhatian berlebihan untuk membuatmu merasa istimewa. Mereka akan mengirimmu pesan tanpa henti, memberi hadiah, memuji setiap detail kecil tentang dirimu, dan menempatkanmu seolah-olah kamu adalah pusat dunia mereka. Pada awalnya, semua itu terasa menyenangkan, bahkan membuatmu percaya bahwa kamu akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar menghargaimu. Namun, di balik semua kemesraan itu, ada agenda tersembunyi, mengendalikan pikiranmu. Trik ini sering digunakan dalam hubungan romantis, tetapi juga bisa terjadi dalam pertemanan atau bahkan dunia kerja. Seorang rekan kerja yang ingin memanfaatkanmu bisa saja terus-menerus menyanjung kemampuanmu, mengatakan betapa ia kagum dengan profesionalitasmu, atau membuatmu merasa bahwa kamu adalah orang paling berharga di tim. Sementara dalam hubungan asmara, pasangan manipulatif bisa memulai dengan perhatian intens, menghubungi setiap saat,
mengucapkan kata-kata manis tanpa henti, dan membuat janji-janji besar untuk masa depan. Secara psikologis, love bombing bekerja karena manusia secara alami haus akan pengakuan dan penerimaan. Ketika ada seseorang yang memberikan itu secara berlimpah, otak kita mengeluarkan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan oksitosin. Kita merasa bahagia, dihargai, bahkan ketagihan dengan perlakuan tersebut. Orang licik memahami mekanisme ini dan mereka memanfaatkannya seperti candu. Mereka ingin membuatmu kecanduan akan perhatian mereka, sehingga ketika mereka menarik perhatian itu, kamu akan merasa kehilangan dan berusaha keras mendapatkannya kembali. Inilah inti manipulasi love bombing, menciptakan ketergantungan emosional. Setelah berhasil membuatmu terikat, mereka mulai menunjukkan sisi asli mereka. Pujian dan perhatian yang dulu melimpah bisa tiba-tiba hilang, digantikan oleh kritik, jarak, atau bahkan sikap dingin. Perubahan mendadak ini membuatmu bingung, bertanya-tanya apa kesalahanmu, dan berusaha memperbaiki diri agar bisa mendapatkan kembali perlakuan manis yang dulu. Tanpa sadar, kamu mulai menuruti semua keinginan mereka hanya demi merasakan lagi ledakan cinta yang pernah diberikan. Love bombing juga sering digunakan untuk mengaburkan penilaianmu. Ketika kamu tenggelam dalam lautan pujian, kamu cenderung menurunkan pertahanan dan berhenti berpikir kritis. Misalnya, seseorang yang baru kamu kenal beberapa hari tiba-tiba sudah mengatakan, "Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Aku merasa hidupku tidak lengkap tanpa kamu." Kalimat itu terdengar romantis, tetapi jika dipikirkan secara logis, jelas terlalu cepat dan berlebihan. Sayangnya, banyak orang terjebak karena merasa terhormat diperlakukan begitu istimewa. Lebih jauh lagi, love bombing bisa digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan pilihan hidupmu. Setelah kamu merasa terikat, mereka bisa mulai mengatur siapa yang boleh kamu temui, apa yang sebaiknya kamu lakukan, bahkan bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Setiap kali kamu melawan, mereka bisa saja menarik kembali pujian dan perhatian, membuatmu merasa bersalah atau takut kehilangan cinta mereka. Akhirnya, kamu menyerah dan mengikuti alur mereka hanya demi mempertahankan hubungan. Bagaimana cara melawan trik ini? Pertama, perhatikan intensitas dan kecepatan sebuah hubungan. Kasih sayang yang tulus biasanya berkembang secara bertahap, bukan meledak tiba-tiba. Jika seseorang baru mengenalmu tetapi langsung memberi perhatian berlebihan, itu patut dicurigai. Kedua, uji konsistensi. Apakah pujian dan perhatian mereka stabil dari waktu ke waktu, atau hanya datang di awal lalu menghilang? Orang tulus akan konsisten, sementara manipulator hanya berlebihan di awal. Ketiga, jaga batasan dirimu. Jangan sampai pujian membuatmu kehilangan logika. Ingat bahwa harga dirimu tidak boleh bergantung sepenuhnya pada validasi orang lain. Love bombing memang terasa indah di permukaan, tetapi pada hakikatnya ia adalah jerat psikologis. Orang licik tahu bahwa tidak ada senjata yang lebih kuat daripada cinta palsu yang dibungkus manis. Mereka menggunakan kelembutan untuk menjerat dan menggunakan kasih sayang semu untuk mengendalikan. Jika kamu tidak waspada, kamu bisa terjebak dalam siklus penuh harapan palsu, terus menunggu cinta yang sebenarnya tidak pernah tulus sejak awal. Maka berhati-hatilah. Cinta yang tulus memberi ruang untuk tumbuh, sedangkan cinta manipulatif justru membelenggu. Jangan biarkan dirimu terkecoh oleh perhatian yang meledak-ledak, tetapi cepat padam. Lihatlah konsistensi, perhatikan tindakan, dan jangan ragu untuk menjaga jarak jika sesuatu terasa terlalu berlebihan. Ingat, manipulasi yang dibungkus dengan cinta justru lebih berbahaya daripada kebohongan yang disampaikan dengan dingin. 6. Silent treatment. Menggunakan diam untuk mengendalikan emosi dan pikiranmu. Silent treatment atau perlakuan diam adalah salah satu trik manipulatif paling menyakitkan sekaligus paling sulit dikenali. Pada dasarnya, orang licik sengaja memilih untuk tidak berbicara, tidak menanggapi, atau bahkan mengabaikanmu sepenuhnya sebagai bentuk hukuman emosional. Bagi mereka, diam bukan sekadar sikap pasif, melainkan senjata untuk mengendalikan pikiran dan emosi orang lain. Ketika seseorang yang dekat denganmu tiba-tiba diam, tidak menjawab pertanyaanmu, atau menolak berkomunikasi, kamu akan merasa bingung. Otakmu mulai bertanya-tanya,
Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia marah? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya? Rasa bingung itu perlahan berubah menjadi rasa bersalah. Akhirnya, kamu terdorong untuk meminta maaf, bahkan ketika sebenarnya kamu tidak salah. Inilah tujuan dari silent treatment, membuatmu merasa bersalah dan berusaha keras untuk memperbaiki sesuatu yang tidak seharusnya kamu tanggung. Trik ini sangat efektif karena manusia pada dasarnya membutuhkan komunikasi untuk menjaga hubungan. Ketika komunikasi diputus secara sengaja, rasa cemas akan muncul. Orang licik paham betul bahwa diam bisa lebih menusuk daripada kata-kata kasar. Mereka tahu bahwa ketidakpastian mampu melumpuhkan pikiranmu. Saat kamu tidak tahu apa yang mereka pikirkan, kamu cenderung membayangkan hal-hal buruk, merasa ditolak, dan berusaha keras mencari cara agar mereka kembali berbicara denganmu. Silent treatment seringkali digunakan sebagai bentuk kontrol dalam hubungan. Misalnya, ketika kamu menolak permintaan pasanganmu, ia bisa tiba-tiba berubah dingin, tidak menjawab pesanmu, atau bahkan mengabaikanmu selama berhari-hari. Kamu yang awalnya tegas menjaga batas akhirnya luluh karena tidak tahan diperlakukan dingin. Kamu pun menyerah menuruti keinginannya hanya agar hubungan kembali normal. Tanpa sadar kamu sudah dikendalikan melalui diamnya. Lebih jauh lagi, silent treatment bisa memengaruhi harga dirimu. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikanmu, kamu mulai merasa tidak berharga. Kamu mungkin berpikir, kalau aku penting, dia pasti mau bicara denganku. Perasaan itu bisa membuatmu semakin bergantung pada mereka, karena kamu ingin sekali membuktikan bahwa dirimu layak diperhatikan. Orang licik tahu persis bahwa keinginan untuk diterima adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Secara psikologis, silent treatment termasuk bentuk emotional abuse. Ia melukai tanpa suara, menyiksa tanpa kata-kata. Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ini bisa menimbulkan stres, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang. Korban seringkali merasa terjebak dalam lingkaran kebingungan. Tidak tahu apa yang salah, tetapi tetap merasa harus memperbaiki keadaan. Bagaimana cara menghadapi trik ini? Pertama, sadari bahwa diam yang disengaja sebagai hukuman berbeda dengan diam karena butuh waktu menenangkan diri. Jika seseorang menjelaskan bahwa ia butuh jeda untuk berpikir, itu adalah hal sehat. Namun jika diam digunakan untuk menghukum dan membuatmu merasa bersalah, itulah tanda manipulasi. Kedua, jangan langsung mengalah hanya demi mengakhiri keheningan. Jika kamu selalu menyerah, maka diam mereka akan menjadi senjata yang semakin kuat. Ketiga, komunikasikan dengan tegas. Katakan bahwa kamu bersedia berdiskusi ketika mereka siap berbicara, tetapi kamu tidak akan menerima perlakuan diam sebagai bentuk hukuman. Orang yang tulus akan memilih komunikasi sebagai jalan keluar. Mereka mungkin marah atau kecewa, tetapi tetap mau berbicara untuk mencari solusi. Sebaliknya, orang licik menggunakan diam sebagai bentuk kontrol. Mereka tahu bahwa dengan tidak berkata apa-apa, mereka bisa membuatmu tersiksa, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya tunduk pada kehendak mereka. Maka, jangan biarkan silent treatment menguasai pikiranmu. Ingat bahwa keberhargaan dirimu tidak bergantung pada apakah seseorang mau berbicara denganmu atau tidak. Jangan sampai kamu terjebak dalam permainan di mana kamu terus-menerus merasa harus membuktikan dirimu hanya agar mendapat sedikit perhatian. Diam bisa menjadi emas, tetapi dalam tangan orang licik, diam adalah belenggu. Lepaskan belenggu itu dengan kesadaran, ketegasan, dan keberanian untuk tidak tunduk pada permainan psikologis mereka. 7. Mengisolasi korban dari lingkungan sehat. Salah satu trik paling berbahaya yang digunakan orang licik untuk mengendalikan pikiran adalah mengisolasi korbannya dari lingkungan yang sehat. Teknik ini tidak selalu dilakukan secara terang-terangan, tetapi efeknya sangat kuat. Orang licik tahu bahwa selama seseorang masih dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, suportif, dan rasional, maka usaha manipulasi mereka akan lebih sulit berhasil. Karena itu, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memisahkanmu dari lingkungan positif tersebut, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu merasa hanya bisa bergantung pada mereka.
Bayangkan sebuah situasi. Kamu memiliki sahabat dekat atau keluarga yang selalu mendukungmu, mengingatkan ketika kamu salah, dan meneguhkan saat kamu goyah. Namun ketika kamu berada di bawah pengaruh orang licik, pelan-pelan mereka akan menanamkan narasi negatif tentang orang-orang itu. Mereka mungkin mengatakan, temanmu itu sebenarnya iri dengan kamu, makanya dia sering memberi saran yang menjatuhkan. Atau, keluargamu tidak benar-benar peduli, mereka hanya ingin mengatur hidupmu. Kalimat-kalimat ini jika diulang terus, akan membuatmu mulai meragukan orang-orang yang selama ini sebenarnya ada untukmu. Selain menebarkan keraguan, orang licik juga bisa menciptakan kondisi di mana kamu merasa tidak nyaman lagi bersama lingkunganmu. Misalnya, mereka sengaja membuat konflik kecil, mengadu domba, atau mendorongmu untuk lebih sering memilih mereka dibandingkan teman atau keluargamu. Lama-kelamaan tanpa sadar, kamu semakin jarang bertemu orang-orang yang bisa memberimu perspektif sehat. Dan ketika itu terjadi, mereka berhasil memutus jalur kritis yang bisa membuatmu melihat kebohongan atau manipulasi yang sedang dimainkan. Orang licik juga sering memanfaatkan emosi untuk memperkuat isolasi ini. Mereka bisa menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Contohnya, ketika kamu ingin berkumpul dengan teman, mereka mungkin berkata, "Jadi kamu lebih memilih mereka daripada aku? Padahal aku yang selalu ada untukmu." Kalimat semacam ini membuatmu merasa berdosa hanya karena ingin tetap berhubungan dengan lingkunganmu sendiri. Lama-lama, kamu pun belajar untuk menyingkirkan orang lain demi menjaga hubungan damai dengan si licik. Trik isolasi ini memiliki dampak psikologis yang serius. Ketika seseorang kehilangan dukungan sosial, ia menjadi lebih rentan terhadap tekanan mental. Pikiran kritis menurun, kepercayaan diri melemah, dan pandangan hidup menjadi sempit. Korban mulai merasa bahwa satu-satunya jalan aman adalah mengikuti orang licik tersebut. Dan pada titik inilah kendali mereka hampir total, karena kamu tidak lagi memiliki sumber energi lain untuk melawan. Cara melawan trik ini adalah dengan tetap menjaga hubungan yang sehat, apapun yang terjadi. Ketika ada seseorang yang terus-menerus berusaha menjauhkanmu dari orang-orang yang mencintaimu, itu adalah sinyal bahaya. Cobalah refleksi. Apakah benar orang-orang yang selama ini mendukungmu tiba-tiba berubah menjadi musuh? Ataukah ada pihak ketiga yang menanamkan narasi itu? Dengan kesadaran ini, kamu bisa mulai mempertahankan jaringan sosialmu dan tidak membiarkan isolasi mengambil alih hidupmu. Ingatlah, salah satu kunci kesehatan mental adalah memiliki lingkaran dukungan yang positif. Orang licik tahu itu, dan mereka akan berusaha keras memutusnya. Namun kamu bisa melindungi dirimu dengan tetap setia pada hubungan yang sehat, tidak mudah termakan hasutan, dan selalu membuka ruang komunikasi dengan mereka yang benar-benar peduli. Pada akhirnya, mengisolasi korban adalah trik manipulasi yang licik, tetapi akan gagal total jika kamu mampu berdiri teguh menjaga koneksi dengan lingkunganmu sendiri. Kesimpulan, dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa orang licik memiliki berbagai trik halus untuk mengendalikan pikiran, mulai dari menanamkan rasa bersalah, memelintir fakta, hingga mengisolasi korban dari lingkungan sehat. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu membuat kita kehilangan kendali atas diri sendiri dan bergantung pada mereka. Namun penting untuk diingat bahwa kendali atas pikiran sepenuhnya ada di tangan kita. Dengan mengenali pola-pola manipulasi tersebut, kita bisa lebih waspada, tidak mudah terbujuk, dan tetap memegang teguh prinsip hidup. Jika ada seseorang yang berusaha membuatmu ragu pada dirimu sendiri, menjauhkanmu dari orang-orang yang mendukungmu, atau terus-menerus memainkan emosi untuk keuntungan mereka, berhati-hatilah. Jangan biarkan mereka merampas kebebasan berpikirmu. Ingatlah, pikiran yang kuat adalah benteng terbaik untuk melindungi diri dari manipulasi orang licik.